Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Mas Gilang kembali duduk. Dia melotot kepada pengacaranya. Entah apa yang sudah dijanjikan lelaki botak itu kepadanya. Sepertinya tidak sesuai dengan keinginannya. Saudara kuasa hukum penggugat, kami menerima barang bukti pembelaan saudara terhadap penggugat, sekaligus alasan utama penggugat menggugat cerai. Apakah saudara ingin bukti tersebut diperlihatkan kepada peserta sidang? Terserah Bapak Hakim. Kami ikut peraturan sidang. Tapi, kami menemukan bukti baru untuk mematahkan kesaksian dari saudari saksi tadi. Bapak Hakim, kalau boleh kami ingin mengajukannya sekarang juga. Usul diterima. Papa Mas Andi meraih ponselku, maju ke depan menghadap Hakim Ketua, menunjukkan video yang dikirim Siska tadi malam. Hakim Ketua meminta ponselku diserahkan kepada petugas. Beberapa saat kemudian terdengar rekaman percakapan antara Siska dengan Mas Gilang di kamar hotel itu. Jelas terdengar rayuan dan bujukan lelaki mesum itu yang meminta Siska untuk bersaksi dusta. Diiringi juga dengan iming-iming sang durjana akan menikahi gadis bodoh itu. Apa itu? Teriak Mas Gilang menatap tajam gadis di sebelahnya. Enggak tahu, Mas. Liris Siska dengan wajah pucat pasi. Kau pengkhianat. Mas Gilang terlihat emosi. Wajahnya merah pada menahan malu dan geram. Harap menjaga ketertiban sidang. Terdengar perintah dari depan. Baik, masih ada barang bukti yang kedua. Saudara kuasa hukum tergugat, saya mohon maju ke depan untuk melihat video ini. Karena sangat tidak layak untuk dipertontonkan di depan umum. Apalagi itu, Pak Gilang? Tanya si botak kepada kliennya. Wajah gelisah dan curiga terlihat nyata. Aku tidak tahu. Kepalaku sudah pusing. Jawab Mas Gilang meletakkan kedua tangan yang saling memilin di atas kepalanya. Si botak maju ke depan. Wajahnya pucat setelah menyaksikan apa yang ditunjukkan kepadanya. Selanjutnya bukti itu diserahkan kepada petugas. Kembali terdengar rekaman suara yang membuat sang durjana semakin terpuruk dan mati kutu. Si kepala botak kembali ke tempatnya di samping Mas Gilang. Bukankah video itu sudah saya suruh musnahkan? Kenapa masih ada? Tanya si botak putus asa. Sudah musnah. Sudah musnah. Entah kenapa masih ada. Teriak Mas Gilang kesetanan. Video yang sengaja kubuat saat menggerebeknya di kamar waktu itu diputar. Terdengar suara harum yang memohon ampun padaku lewat pengeras suara. Siska kini sudah mendengar sendiri bagaimana lelaki yang dicintainya itu telah berzina di kamarku dengan pembantuku. Kau bohong, Mas. Kau bilang harum hanya alat untuk memanas-manasi Mbak Melur. Teriaknya histeris memukuli punggung Miss Gilang. Cukup, cukup, cukup. Mas Gilang tiba-tiba melompat dan berlari keluar ruangan. Beberapa petugas mengejar, tapi mereka kembali tanpa sang durjana. Sidang ditunda minggu depan, bukan karena Mas Gilang melarikan diri, tapi karena majelis hakim perlu waktu untuk menyimpulkan dan membuat keputusan. Terima kasih, Om. Ucapku menyalam dan mencium tangan pengacaraku. Ya, semangat. Ya, jangan putus asa. Kita menang. Pasti kita menang. Iya, Om. Amin. Suamimu kita jerat dengan pasal 284 ayat 1 KUHP tentang zina atau genda. Yakinlah keputusan pengadilan akan berpihak padamu. Makasih, Om. Setelah saling bersalaman, kami pun bubar. Lani, Mala dan Mas Andi berencana ikut ke rumah. Alasan mereka ingin tahu rumah baruku. Aku setuju. Papa Mas Andi kembali ke kantornya. Ruang sidang sudah sepi, semua peserta sidang sudah pergi. Hanya beberapa petugas yang tampak merapikan peralatan dan bersih-bersih. Mel, itu. Rani menunjuk ke sudut ruangan dengan dagunya. Seseorang masih ada di sana. Kepalanya menelungkup di atas meja. Sepertinya perempuan, karena rambutnya panjang sepunggung. Siapa? Tanyaku heran. Mala dan Rani menggeleng. Mas Andi sudah duluan keluar bersama ibu. Sepertinya Mas Andi sengaja mencuri simpati dari ibuku. Pasti untuk abangnya. Biarlah, semoga. Aps, kenapa aku berharap? Ah, sudahlah, terserahlah. Mel, dia menangis loh. Bisik Mala menghentikan langkahku. Biar aja. Yuk. Ah. Sergahku. Bukannya itu perempuan tadi? Bisik Rani lagi.
Aku terpancing. Kutoleh ke sudut ruangan, di mana gadis itu menelungkupkan kepala. Penasaran, kudekati dia. Benar, dia Siska. Kenapa dia? Oh, dia ditinggal sang durjana. Pasangannya sudah melarikan diri. Heh, pengkhianat. Bangun! Teriakku menggebrak meja. Perempuan itu mengangkat kepala. Wajahnya basah air mata, menatapku ketakutan. Kenapa? Patah hati? Kau udah tahu belang pacarmu itu. Sayang deh kau gak lihat videonya, hanya dengar suara. Kalau kamu lihat videonya, pasti kau gak hanya nangis, tapi bunuh diri. Kau tahu, aku mergokin mereka ngapain? Mereka sedang telanjang. Ketusku menangkap dagunya. Kenapa kau nangis? Aku aja istrinya biasa aja. Kau siapanya? Ha, kau cuma babunya. Suruh-suruhannya. Keset kakinya. Paham. Ketusku makin kuat mencengkram dagunya. Mbak, Mel. Ampun. Teriaknya menjatuhkan diri di kakiku. Tangannya memeluk betisku dengan erat. Ampun, Mbak. Saya salah. Saya nggak dengerin apa kata. Mbak. Saya pikir Mbak cuma cemburu pada saya. Cemburu? Sama kamu. Sika. Kau pikir kau itu siapa? Sudahlah, emosi juga aku lihat kau. Bangun. Teriakku meraih lengannya dengan kasar. Aku kasihan sama kamu. Tahu nggak? Kamu itu nggak ada apa-apanya di hati lelaki mesum seperti dia. Dia memang durjana, tapi perempuan model kau itu nggak ngaruh sama dia. Sadar dong. Iya, Mbak. Sekarang aku sudah sadar. Kemarin juga kau ngomong begitu. Tapi, kau berkhianat lagi. Sudahlah, terserah. Aku gak peduli lagi sama kamu. Oh, iya, kamu saya pecat. Sebenarnya aku mau melemparkan kau ke penjara. Tapi, aku kasihan juga sama orang tuamu. Terutama ayahmu. Ayahmu pernah memintaku agar membimbingmu. Kasihan dia, aku tidak bisa memenuhi harapannya. Sampaikan salam maafku padanya. Ya. Dan satu lagi, terima kasih telah membuat video itu. Meskipun kau tidak jeti melaksanakan tugas dariku, setidaknya bisa kugunakan untuk menyerang kesaksianmu. Ayo, pulang. Jangan bunuh diri di sini. Ingat orang tuamu. Aku berlalu, meninggalkannya yang masih sesegukan. Mala dan Rani mengikutiku. Mel, cepat. Teriak Mas Andi sambil berlari ke arah kami. Dia terlihat begitu panik. Kenapa? Ada apa? Kenapa menyusul kami? Ibu mana? Teriakku kaget. Berapa menit dari sini ke rumahmu? Tanyanya dengan nafas ngos-ngosan. 20 menit paling lama. Kenapa? Mas, Pengadilan Agama Lubuk Pakam tempat kami sidang memang tidak terlalu jauh ke Tanjung Morawa, di mana rumahku berada. Oke, cepat. Malah kau aja yang nyetir mobil melur. Ibu sudah masuk ke mobilku. Lani, kau temani ibu di mobilku. Cepat. Cepat. Ada apa? Mas. Teriakku mulai histeris. Tenang. Kau jangan panik, Mel. Yang penting kita harus segera pulang dan cepat sampai di rumahmu. Oke. Mas Andi kembali berlari menuju mobilnya. Aku dan Mala berbuat yang sama. Sedang Rani sejak tadi sudah bergerak menuju mobil Mas Andi, kekasihnya. Dengan kecepatan tinggi mobil Mas Andi dan mobilku yang dikemudikan oleh Mala membelah jalan raya. Dengan kecepatan tinggi mobil Mas Andi dan mobilku yang dikemudikan oleh Mala membelah jalan raya. Untunglah lalu lintas tidak terlalu padat. Kami bisa melaju dengan cepat tanpa ada rintangan yang berarti. Ada apa sih? Kok Mas Andi panik gitu? Desisku tidak tenang. Rasa gelisah menyesakkan dadaku. Untung ada Mala yang memegang setir. Kalau aku, mungkin sudah terjadi sesuatu dari tadi. Coba telepon ibumu. Mungkin dia tahu. Usul Mala melirikku. Pasti dia terganggu dengan sikap gelisahku dari tadi. Iya, benar. Usul yang bagus. Aku akan telepon ibu. Tapi kau tetap fokus nyetirnya. Nanti kita kenapa-napa gimana? Gak usah ikut panik. Seruku mengingatkannya. Iya, aku tetap tenang. Sahutnya tetap berusaha mengikuti kecepatan mobil Mas Gilang di depan kami.
Sudah 2 kali ku telepon ibu, tapi belum juga diangkatnya. Kenapa? Aku semakin curiga. Ku panggil sekali lagi, kali ini baru diangkatnya. Iya, Mel. Itu suara Rani. Kenapa Rani yang mengangkat telepon ibu? Sayup terdengar suara orang menangis. Hei, itu suara ibu. Itu suara ibuku sedang menangis. Rani, kenapa? Ada apa? Kenapa ibu nangis? Tanyaku bertubi-tubi. Tenang, Mel. Ibu hanya anu. Tadi ibu bercerita kisah sedih. Malah keterusan nangis. Dalih Rani. Aku tahu dia berbohong. Rani, kau akan kucekik kalau kau berbohong lagi. Cepat katakan. Kenapa ibuku nangis? Dan kenapa kita harus buru-buru seperti ini? Ada apa sebenarnya? Teriakku semakin tidak sabaran. Tenang, Mel. Aku bisa gugup kalau kau marah-marah gitu. Selamalah mengingatkanku. Anu, Mel. Ibu tadi dapat telepon dari siapa nama pegawai tokomu? Pak Joko? Ya. Iya? Kenapa? Apa kata Pak Joko? Kejarku tak sabaran. Katanya, udahlah. Nanti aku cerita. Kayaknya udah mau sampai ini. Di rumah aja? Ya. Tidak. Katakan sekarang. Teriakku lagi. Mel. Pak Joko gak berani bilang ke kamu. Makanya dia nelpon ibu. Sahutnya terbata-bata. Sepertinya sengaja menunda agar sempat tiba di rumah. Katakan ada apa, Rani? Aku mulai meradang. Katanya, anakmu, Cika. Cika kenapa? Anakku kenapa? Cika, hilang. Mel. Apa? Hilang? Aku salah dengar. Kan? Ran. Hilang. Mel. Bagaimana bisa hilang? Apa maksudnya? Yang jelas kalau ngomong kau Rani. Teriakku histeris. Ya, Mel. Tenang. Ya. Kau harus tenang. Tolong jangan panik. Dong. Ini juga ibu sedang nangis-nangis. Duh Mel. Tenang. Ya. Rani mematikan teleponnya. Ada apa? Mel. Rani bilang apa? Tanya malah memastikan. Langsung ke Medan. Ke rumah Mas Gilang. Perintahku tak menghiraukan ucapannya. Kujatuhkan tubuh lemasku ke sandaran jok mobil yang kududuki. Kupejamkan mata. Dunia serasa runtuh. Menindihku. Menghimpitku. Aku hancur. Aku remuk. Mel. Kau baik-baik saja. Kan? Tolong cepat kau bawa aku ke rumah Gilang bajingan itu. Tolong. Lirihku memejamkan mata. Baik. Tapi kau tetap tenang. Dong. Aku khawatir malah sama kamu. Cika gak akan kenapa-napa. Percaya, deh. Kau bilang tenang. Anakku hilang. Kau suruh aku tenang. Oke. Baik. Jangan marah. 15 menit. Enggak sampai kau buat di rumah baju Nagni itu. Aku lompat dari jendela ini. Baik. Sabuk pengamanmu. Pakai. Aku balap. Nih. Udah. Cepat. Siap. Aku tidak peduli meskipun mobil dilarikan seperti angin. Tak peduli juga saat mobil Mas Andi mengklason berkali-kali karena kami tidak berbelok ke arah jalan menuju rumahku. Beberapa saat, mobil itu terlihat menyusul mobil kami. Biarlah. Biar kami semua menyerang ke rumah sang berdebah. 15 menit berlalu, mobil sudah memasuki jalan besar menuju rumah Mas Gilang. Terpaksa malah memperlambat laju mobil. Kawasan padat lalu lintas menghalangi perjalanan kami. Tidak ada lagi jalan memotong atau jalan tikus yang bisa ditempuh untuk menghindari macet. Di lampu merah, mobil terpaksa berhenti. Aku sudah hilang kesabaran. Spontan ku buka pintu mobil, lalu berlari sekencangnya menuju rumah Mas Gilang. Hampir 300 meter aku berlari, akhirnya aku sampai juga di rumah terkutuk itu. Sementara Mala dan rombongan Mas Andi masih belum kelihatan. Pintu pagar tertutup rapat, tapi gemboknya hanya menempel, tidak terkunci. Pelan ku buka gembok, lalu mendorong pintu pagar tanpa suara. Mobil Mas Andi kulihat terparkir di garasi. Dia ada di dalam tentu saja. Gegas aku masuk ke halaman. Kutajamkan pendengaran. Ya, Tuhan,
Itu tangis anakku. Dia menagis. Apa yang terjadi? Dengan berjingkat aku masuk ke teras. Mengintip situasi di dalam melalui celah pintu. Gelap, tidak terlihat apa-apa. Celah ini terlalu sempit. Tangis Cika makin jelas terdengar. Suara perempuan sibuk memujuk. Itu suara harum. Lalu Mas Gilang kemana? Entah ngapain Mas bawa ke sini pun. Lihat, nangis aja, kan? Omel si perempuan. Itu anakku, Rum. Papa dan Mama akan marah besar kalau aku kehilangan dia. Kalau Melur yang hilang gak apa-apa. Tapi kalau cucunya yang hilang, aku bisa diusirnya. Kalau gitu didiamin, dong. Aku capek, tahu? Masa diamkan bayi kayak gitu aja kamu gak becus? Gimana nanti kalau punya anak? Udahlah, kau buat dia gak nangis. Gimana caranya terserah. Kau mau kemana? Mas, aku mau ke rumah si botak itu. Aku sudah bayar dia banyak, ratusan juta malah. Tapi dia gak bisa memenangkan aku. Aku mau minta lagi uangku. Kau juga. Kusuruh hapus videonya. Enggak kau hapus. Gak becus. Aku sudah hapus. Mas, buktinya masih ada. Semua orang mendengarnya saat diputar di pengadilan. Mereka bahkan melihat kita yang telanjang dalam video itu. Kenapa kau nyalahin aku? Jadi aku nyalahin siapa? Lagian ya, kenapa sih kau nafsu banget menang? Udah biarin aja Melur pergi. Napa? Bilang aja kau gak sanggup pisah sama dia. Jaga mulutmu. Gak usah campuri urusan perceraianku. Untung kau sedang hamil kalau tidak. Kalau tidak apa? Kau mau nampar aku? Begitu? Ini, tampar. Tapi aku gak mau ngerawat anakmu. Nih, tangis Cika semkain kencang. Aku tak tahan lagi. Segera aku menerjang pintu berkali-kali. Tapi tenagaku tidak sebanding dengan kekuatan pintu besi yang terkunci dari dalam itu. Mas Gilang, buka pintunya. Kembalikan Cika. Teriakku histeris. Mas Andi dan yang lainnya sudah tiba. Mereka membantuku menggedor dan menerjang pintu. Senyap di dalam, suara Cika juga tidak terdengar lagi. Apa yang mereka lakukan pada Cika? Tadi tangisnya begitu kencang. Sekarang kenapa tak bersuara? Aku mulai pusing. Bayangan buruk melintasi kepala. Apa yang harus kulakukan sekarang? Jangan sampai mereka nekat melakukan sesuatu kepada anakku. Ponselku berbunyi. Kurai dengan tidak sabaran. Telepon dari Sang Durjana. Cabut gugatanmu. Atau kau nggak pernah lagi bisa bertemu anakmu. Mas, mana Cika? Kau apai dia? Dia aman. Asal kau tarik gugatanmu. Mana Cika? Cabut gugatanmu.